kok bisa orang menyiram nggak sengaja? Kira-kira gimana tuh Bang? Saya nggak paham secara hukum. Itu kan orang kalau mau nyewa pengacara tuh kan pakai per jam Bang Hotman. Mungkin kalau sama Bang Hotman per detik bayarannya mungkin. Kemudian susah orang mau jumpa pejabat. Jadi ketika Abang kasih fasilitas begitu, kemudian saya tengok Abang begitu langsung ada masalah, Abang bilang, Pak Menteri, para pejabat, tolong ini masalah. Terus Abang ngomong gitu, ada rasa takut nggak? Ada cemas nggak? Sebagian besar berhasil. Sebagian besar berhasil. Saya kasih contoh, sudah banyak kasus pemerkosaan yang semula penyidikannya lambat, akhirnya sesudah saya viralkan langsung diproses. Bahkan baru 2 minggu lalu ada seorang ibu datang nangis-nangis karena putrinya yang masih umur 5 tahun penyidikannya agak lambat, tapi sesudah datang ke Kopi Johnny saya viralkan, sudah berhasil, dan kemarin si bapak pelakunya itu divonis 10 tahun penjara. Sama juga di daerah Priok, pernah umur gadis 14 tahun, diperkosa sampai oleh seniornya di Pramuka, ya. Dan dia tidak berani mengadu. Sesudah saya viralkan, akhirnya si pelaku itu sudah divonis 9 tahun penjara. Jadi sebagian besar berhasil, kecuali lawannya terlalu kuat, lobinya kuat, ya memang nggak berhasil gitu. Tapi kalau memang kalau memang hanya karena kurang perhatian dari aparat, bukan karena lobby yang kuat, hampir semua berhasil dari Kopi Johnny. Apa sebetulnya yang Abang rasakan? Apa yang Abang cari lewat itu? Kalau untuk duit sudah ada, untuk populer sudah terkenal, untuk follower sudah berlebih-lebih. Apa yang Abang cari? Apa yang Abang rasakan melalui menolong orang kesulitan di Kopi Johnny? Motivasinya sama sekali tidak ada niat untuk terkenal, karena saya sudah super terkenal. Motivasi saya semula berkantor di Sudirman. Saya 22 tahun berkantor di Sudirman. Cuma karena ada pembangunan kereta api bawah tanah, akhirnya saya pindah kantor saya ke Kelapa Gading. Jadi cuma 5 menit dari kantor saya ke rumah saya. Karena waktu paginya banyak waktu, biasanya kan ke Sudirman itu macet. Sekarang kantor saya sudah dekat rumah, maka pagi itu saya ada waktu ke suatu warung pinggir jalan namanya Kopi Johnny. Ya. Saya suka ngopi, dan rekan-rekan artis selebriti yang biasanya selebriti itu kan walaupun tampang selebriti kan, tapi sebagian besar nggak sanggup bayar pengacara. Jadi pada datang ke sana gratis, ya. Otomatis wartawan juga datang, ya. Meluas. Akhirnya jadi sama sekali tidak ada maksud untuk popularitas, karena biasanya orang mula-mula lulus fakultas hukum, dia kerja di LBH seolah-olah pahlawan masyarakat, tapi sebenarnya karena dia belum dapat pekerjaan. Kalau saya udah 36 tahun jadi lawyer sukses, tapi karena melihat betapa banyaknya demand permintaan seperti itu, kadang-kadang rakyat itu hanya curhat aja, hatinya sudah tenang. Akhirnya minggu saya layani. Cuma gara-gara Kopi Johnny ini udah 3 bulan nggak bisa ketemu lagi. Gara-gara corona. Seandainya nggak lockdown nih Bang Lukman, Bang Hotman, seandainya normal nih suasana, saya yakin nih Bang Hotman, saya yakin mungkin Pak Novel Baswedan mungkin datang juga ke Kopi Johnny. Pasti dia nanya Bang Hotman, kok bisa orang menyiram nggak sengaja? Kira-kira gimana tuh Bang? Saya nggak paham secara hukum. Ya, itu banyak pertanyaan. Tapi karena saya kebetulan tidak terlalu mendalami kasusnya, tapi memang di IG saya sudah ribuan orang mempertanyakan itu. Dan diminta memberikan komentar. Cuma karena masih proses persidangan, saya belum bisa komentar. Tapi di antara yang sulit untuk saya yang bodoh masalah hukum konvensional nih Bang Hotman, yang sulit saya percaya untuk itu nggak sengaja itu bangun pagi itu kan payah Bang Hotman. Masa iya bangun pagi membeli air kerasnya lagi kan?
Nah itu, tapi karena Bang Hotman belum mendalami, saya nggak bisa juga maksa Bang Hotman. Saya ada pertanyaan Pak Ustadz yang mau saya tanya. Dalam bidang kepengacaraan seperti yang saya alami ini, ada namanya solving problem out of the box. Artinya apa? Karena jam terbang yang tinggi, kita kadang-kadang kalau suasana kejepit, selalu otak itu mutar sendiri, cari jawaban, memuaskan lawan maupun perdebatan di sidang karena kita sudah terlatih untuk itu. Apalagi kalau pengacara itu ada yang pengacara lahir dari kandungan. Saya yakin saya sudah lahir dari kandungan ibu saya. Kalau ada kan born to be a king, saya born to be a lawyer. Saya mau tanya Pak Ustadz karena ciri khas seperti itu juga ada sama Pak Ustadz. Saya perhatikan kalau Ustadz itu menjawab persoalan orang selalu ada solving problemnya yang keluar otomatis dari pemikiran Pak Ustadz. Apakah itu dari pengalaman terlalu lama ceramah, atau memang instingnya Pak Ustadz yang tinggi, atau memang sudah lahir sebagai Ustadz, atau bagaimana? Atau pendidikan sekolah? Out of the box thinking namanya. Saya kira Abang sudah menjawab sendiri pertanyaan Abang.